Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya atas nama Dia Auliani dengan NIM 60900121026 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan terkait final data warehouse, yakni pengolahan data warehouse yang saya ambil dengan tema pengolahan dataset analisis perilaku pelanggan. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Asrul Azhari Muin, Eskom Mkom. Baik, langsung saja. Pendahuluannya, analisis kepribadian pelanggan adalah analisis terperinci tentang pelanggan ideal perusahaan. Analisis ini membantu bisnis untuk lebih memahami pelanggannya dan mempermudah mereka untuk memodifikasi produk perusahaan sesuai dengan kebutuhan, perilaku, dan perhatian khusus dari berbagai jenis pelanggan. Analisis kepribadian pelanggan membantu bisnis untuk memodifikasi produknya berdasarkan target pelanggannya dari berbagai jenis segmen pelanggan. Misalnya, daripada menghabiskan uang untuk memasarkan produk baru ke setiap pelanggan di database perusahaan, perusahaan dapat menganalisis segmen pelanggan mana yang lebih mungkin membeli produk dan kemudian memasarkan produk hanya pada segmen tertentu tersebut. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, di sini saya akan mulai dengan tampilan awal dari pengolahan data warehouse tersebut atau dataset tersebut. Di sini dimulai dengan penginputan data pelanggan pada Microsoft Excel input, kemudian dilanjutkan pada step select value, lalu pada step if field value is null, kemudian pada step modify JavaScript value, lalu select value kedua, kemudian filter rows yang dibagi menjadi dua pernyataan, yakni yang true dan yang false. Kemudian pada akhir proses akan dibuat file Excel yang memuat data pelanggan yang dinilai berpotensi serta data pelanggan yang dinilai kurang berpotensi. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada tahap pertama, yakni bagian Microsoft Excel Input. Microsoft Excel Input ini berfungsi untuk mengekstrak data yang akan kita olah. Di sini akan tampil, setelah diekstrak, akan tampil preview dari data yang kita masukkan. Selanjutnya, pada step select value, di sini select value digunakan untuk memilih atribut mana yang akan kita olah dan kemudian akan ditampilkan. Di sini saya memilih beberapa atribut yang menurut saya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menghasilkan dataset yang dapat membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu pada step if field value is null. Tahapan ini berfungsi untuk menggantikan nilai null yang ada pada dataset sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya mengganti nilai null pada atribut pendapatan dengan kata tidak teridentifikasi. Selanjutnya yaitu pada step modify JavaScript. Komponen ini digunakan untuk menjalankan script JavaScript yang dapat mengubah, memanipulasi, dan memproses data dalam alur transformasi data. Di sini saya mengubah sejumlah atribut, yakni atribut jumlah anak, yang mana awalnya terdapat atribut jumlah anak-anak dan jumlah remaja. Di sini saya satukan dalam menjadi atribut jumlah anak. Kemudian ada juga saya membuat atribut baru yaitu atribut usia dengan cara mencarinya yaitu mengurangi tahun sekarang dengan tahun lahir dari pelanggan. Kemudian saya juga menambahkan atribut poin di mana atribut poin ini merupakan hasil dari penjumlahan atribut resensi, atribut banyaknya pembelian wine, atribut banyaknya pembelian buah, pembelian produk manis, dan pembelian produk emas pada perusahaan. Selanjutnya pada tahap select value kedua, di sini kita akan memilih atribut-atribut yang akan kita proses kembali dan kita tampilkan pada hasil akhir dari proses pengolahan dataset ini. Baik, selanjutnya yaitu pada komponen filter rows. Di sini kita bisa memfilter data dengan membaginya menjadi dua kondisi. Di sini saya menggunakan kondisi poin lebih besar sama dengan 500. Selanjutnya yaitu bagian komponen dummy do nothing.
Langkah ini digunakan sebagai langkah kosong dalam alur transformasi. Komponen ini tidak melakukan apapun terhadap data yang dilewatkan melalui alur transformasi tersebut, sehingga dapat digunakan untuk tujuan seperti pengaturan alur, menghindari kesalahan saat menghubungkan komponen, ataupun menyisipkan poin kontrol dalam transformasi tersebut. Nah, di sini saya menggunakan do nothing untuk memfilter nilai true dan false dari berdasarkan ketentuan yang sudah ada pada filter rows. Selanjutnya yaitu Microsoft Accelerator. Di sini saya menggunakan dua Microsoft Accelerator, yang mana Microsoft pertama digunakan untuk menyimpan data dari pelanggan berpotensi yang bernilai true dari filter row sebelumnya. Sementara Microsoft Accelerator kedua digunakan untuk menyimpan nilai false, yaitu menampung data dari pelanggan yang dinilai kurang berpotensi. Selanjutnya di sini terdapat hasil dari pengolahan data berupa file Excel yang menampung data dari pelanggan berpotensi serta file Excel yang menampung data dari pelanggan kurang berpotensi. Selanjutnya, kesimpulan dari pengolahan dataset tersebut, yakni hasil dari pengolahan dataset di atas bertujuan untuk menampilkan pelanggan mana saja yang perlu diberikan perhatian lebih sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan. Selain itu, proses ini dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan terkait hal apa saja nih yang perlu diperhatikan dalam pengolahan persediaan produk berdasarkan kebutuhan pelanggan dan hal apa saja yang boleh untuk tidak dipertimbangkan lebih jauh dalam mengolah kerja perusahaan. Demikian penjelasan dari pengolahan database yang saya lakukan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.